Ini sejujurnya saya sudah menganalisis kurang lebih bersama tim 3 tahun belakangan ini Pak terkait SNBP, bagaimana caranya bisa diterima dan seterusnya supaya menjadi tips. Tapi kalau saya katakan SNBP ini sampai saat ini saya masih nyebut jalur ini adalah jalur goib. Kenapa saya katakan jalur goib? Karena saya nggak pernah tahu bagaimana caranya sampai saat ini anak-anak bisa diterima di jalur SNBP. Karena pengalaman tahun lalu anak kami Pak juara satu umum itu ikut seleksi SNBP tidak diterima, tidak lulus ternyata. Malah yang lulus yang bukan juara justru. Alhamdulillah Pak. Ya. Jadi saya kalau boleh, tapi alhamdulillah yang juara satu umum ini membuktikan dia diterima di UI Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan, apakah ada kriteria gimana indikator untuk bisa diterima di SNBP supaya nanti kami pulang ada hadiah dan oleh-oleh lah untuk orang tua. Tips-tipsnya seperti apa ketika kami sosialisasi gitu Pak. Jadi barangkali di sini kesempatan saya untuk memastikan bagaimana teknis untuk penerimaan SNBP ini. Baik, banyak nih pertanyaannya. Monggo Pak Bekti lebih dahulu Pak Bekti. Ya baik, terima kasih Pak. Tentang jalur goib ini. Ya memang SNBP itu subjektif Pak. Ya sangat subjektif ya. Saya mau cerita. Ketika tahun 2022 sebelum 2023 ya, 2023 itu beda, 2023 ini beda dan akan sama seperti 2024. Sampai tahun 2022 ketika kami masih LTMPT itu kita jelas tidak membandingkan nilai rapot siswa dari satu sekolah dengan siswa sekolah lain, nggak ada. Ya, kita punya namanya indeks sekolah secara nasional. Indeks sekolah itu di-generate dari nilai UTBK 3 tahun terakhir. Ya, panjang ininya. Jadi misalnya ada sekolah yang nilainya biasa-biasa tapi memang terkenal favorit. Nanti dia indeks sekolahnya mungkin memang bagus. Jadi kalau ada sekolah murah-murah tapi nilainya murah tapi sebenarnya indeks sekolahnya jelek, dia akan jatuh. Misalnya dikalikan nilainya 890, dikalikan indeks sekolahnya 0,5 kan jadi 45 nilainya kan. Dibandingkan mungkin sekolah yang cuma nilainya cuma 75 saja gitu. Tapi indeks sekolahnya sampai 0,9 ya tinggi tetap. Ya. Itu sebenarnya fair yang kita buat rumusan itu dan itu jelas. Ada terekam bisa di trace dan segala macam. Jadi nggak akan terjadi ya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yang sekarang ini pun juga bisa Pak sebenarnya jika ada Bapak temukan dari ada 2 anak di satu sekolah yang sama, di kelas yang sama, di SNBP yang pintar itu tidak keterima, bisa di-trace. Yang saya cerita-cerita tadi kan ternyata ada faktor-faktor tertentu yang enggak, tadi karena KIPK ternyata bidang beda, apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka, mata pelajarannya itu kan kalau Bapak rata-rata mungkin si A lebih tinggi daripada si B seluruhnya. Tapi si A ini mata pelajaran yang bukan mata pelajaran utama. Ya kan? Bisa saja mata pelajarannya 20, dia oke 15, dia bagus semua. Tapi yang 5 sebagai mata pelajaran itu hanya dimiliki oleh anak yang satunya lebih tinggi, di rata-rata jelas kalah. Tapi yang dilihat memang di perguruan tinggi dengan prodi-prodi tertentu mata pelajaran itu. Ya sudah, itu yang diterima Pak. Memang iya. Ya. Jadi kita juga tidak akan semena-mena akan seperti misalnya ini contohnya yang tadi. Ada anak IPS keterima. Bukan keterima, secara nilai rapot dia pasti akan diterima di jurusan kedokteran. Tapi kita tahu dia anak IPS, ya sudah dikalikan bobot aja 0,5 jadi jatuh, dia jadi nggak keterima. Ya kan? Kalau di rata-rata kan dia lebih tinggi karena anak IPS mungkin belajar lebih gampang, lebih tinggi dibandingkan anak IPA. Kok yang diterima malah anak IPA lebih rendah? Ya tapi karena memang mata pelajaran itu yang dibutuhkan gitu. Ya kita fair saja kan? Ya Bapak kan juga nggak mau kan misalnya berobat terus ternyata dokternya dulu anak IPS, mau tuh Bapak? Nggak mau juga kan, gitu kan? Ya di perguruan tinggi kita masih adalah naluri begitu masih kita perhatikan ya Bapak Ibu. Sehingga memang untuk di SNBP ini sekarang ini 2 tahun ini 2023 dan kemungkinan 2024 pimpinan PTN sekarang sudah tidak terlalu melihat nilai Bapak Ibu. Yang dilihat adalah ranking. Sekolah bagaimanapun kalau sudah ranking 1, 2, 3 kan sudah anak pinter-pinternya di situ kan? Ya kan? Tapi Bapak Ibu perlu lihat juga tidak semua sekolah rankingnya tinggi akan diterima. Kenapa? Karena daya tampung SNBP itu kecil. Bayangkan saja kalau
daya satu prodi itu 100 daya tampungnya, itu untuk SBB cuma 20 kursi. 20 kursi itu yang ngelamar berapa Bapak Ibu mau tahu? Itu 200 sekolah. Berarti satu kursi itu kan tidak sampai satu sekolah kan gitu kan? Ya kan? Akhirnya apa? PTN itu biasanya akan mengambil dari sekolah-sekolah yang sudah selama ini punya track record baik siswanya. Ya, sehingga memang Bapak Ibu sebagai guru BK, jika ada dari tempat Bapak Ibu yang sudah diterima di PTN di prodi A, ya, maka tahun depan harus ada dari siswa dari tempat Ibu daftar lagi di prodi A. Dengan catatan si yang tadi sudah diterima itu IPK-nya baik. Tapi begitu IPK-nya jelek, akan disingkirkan dengan sekolah yang lain. Ya, biasanya pecah telurnya sekolah-sekolah yang belum pernah keterima itu adalah dari ada siswa dari sekolah itu yang keterima lewat UTBK. Jadi melihatnya dari nilai UTBK. Kami membuat indeks sekolah itu juga dari UTBK. Kenapa? Karena nilai UTBK itu adalah parameter yang fair. Ya kan, soalnya sama seluruh Indonesia gitu kan, dan itu fair gitu loh. Nggak bisa kita membandingkan dari nilai rapot, beda kok. Saya bilang tadi nilai rapot kelas A sama kelas B gurunya beda, itu juga sebenarnya nggak bisa dibandingkan, ya kan? Jadi seperti itu. Memang di SNBP memang akan kejadian beberapa. Juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa banyak PTN-PTN sekarang melihat. Ya, makanya ini penting bagi sekolah-sekolah, sering-seringlah ikut lomba. Lomba yang memiliki daya dengar besar gitu ya. Yang paling penting sekali itu sebenarnya adalah lomba-lomba yang diadakan oleh prodi-prodi di PTN. Baik itu ada free pass-nya yang juara 1 otomatis diterima ataupun yang tidak. Kenapa? Kalau ada anak misalnya di sistem informasinya IPB, ada kan sistem informasi Bu ya, membuat lomba programming antara anak SMA, dia menang walaupun gak ada free pass, tapi yang memeriksa, yang menilai adalah orang IPB sendiri, sehingga kalau dia daftar dengan hanya mengambil sertifikat juara 1 lomba olimpiade komputer di sistem informasi dan dia daftar sistem informasi, pasti diterima dia, karena dia sudah diuji oleh orang IPB sendiri. Lain kalau misalnya dari yang lain, apalagi lomba-lomba yang nggak jelas tadi. Jadi ikuti saja. Nanti kan lama-lama menang kok Pak. Jadi begitu sekarang sekolah-sekolah ikutkan lomba apa-apa yang dilakukan oleh PTN. Itu paling paling sakti menurut saya. Lomba yang paling sakti bisa diterima adalah dari situ. Ini satu contoh juga ya. Di sekolah terkenal ya, ada anak dia ikut lomba olimpiade psikologi, menang dia juara 1. Tapi anak ini ketika eligibilitas nggak masuk karena dia rankingnya di bawah 40%, kan nggak bisa ikut kan dia kan? Ya sudah, berarti sekolah itu sebenarnya sudah menggugurkan satu orang. Padahal kalau dia diikutkan, dia yang diterima pasti. Karena sudah tanyakan ke PTN-nya, pasti diterima walaupun dia nggak masuk ranking 40 besar. Sehingga memang, tapi ini biasanya susah. Orang tua menyatakan, kan anak saya rankingnya lebih tinggi, dia kan nggak masuk. Kenapa dia? Kenapa? Bapak Ibu, 40%, katakanlah sekolah itu ada 200 siswa, 40%-nya kan berapa? 200 itu kan lebih dari 100 orang. Apakah mungkin ranking 100, ranking 50 sekian itu keterima? Enggak Bapak Ibu, karena sekolah lain itu banyak yang rankingnya bagus-bagus juga, ranking atas, dan jumlah sekolah itu banyak. Jumlah sekolah di Indonesia itu 37.000 Bapak Ibu. Ya. Daya tampung SNBP itu cuma 20% dari setiap prodi, kecil. Sehingga satu kursi itu diperebutkan sekian banyak orang, sehingga memang harus pintar-pintar mencari tadi. Ya. Jadi nggak usah diresahkan si Bapak tadi masalah nilai rapot segala macam ini beda-beda gimana ranking. Nanti yang diambil dulu rankingnya nggak akan jauh-jauh, nggak akan banyak-banyak kok. Ya. Jadi seperti itu kondisinya ya untuk di SNBP ya.